Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa ahbabi rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan izin oleh Allah untuk tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab kebahagiaan seorang hamba di akhirat kelak. Karena setiap hamba Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kenikmatan yang sangat besar tatkala seorang hamba bisa memiliki kesempatan yang banyak untuk melakukan amal ibadah dan juga ketaatan. Terkhusus kita yang sedang berada di dalam bulan yang sangat mulia, bulan Zulhijjah, dan berada di hari-hari terbaik sepanjang masa, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-'amalu salih ahabbu illallah." Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan di hari-hari tersebut min hadhihi al-ayyamil 'asharah atau al-'ashr, lebih dibandingkan daripada 10 hari yang ada di bulan Zulhijjah, di awal atau 10 pertama di bulan Zulhijjah, yang mana ini keutamaannya di atas amal-amal soleh di bulan-bulan yang lain dan juga di waktu-waktu yang lain, yang mana para sahabat ketika mendengar hal tersebut langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walal jihad, ya wahai Rasulullah, apakah jihad juga kalah dengan keutamaan amal yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, walal jihad, ya bahkan jihad juga kalah, ya kecuali, kemudian Nabi SAW menyebutkan, illa rajulun kharaja binafsihi wa mali, kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan juga hartanya semuanya, ya ke medan jihad, walam yarji' min zalika bi syai', lalu dia tidak kembali sama sekali, artinya dia terbunuh dan mati. Itu saja yang bisa mengalahkan atau tidak dikalahkan oleh keutamaan amal lain yang dikerjakan di bulan Zulhijjah, khususnya di awal dari bulan ini. Maka kita yang masih berada dalam waktu fadilah ini, waktu yang utama, hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena peluang kita untuk menambah ketaatan dan melipat gandakan amal soleh kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya, Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah yang memilih mana di antara hari yang Allah pilih lebih utama dibandingkan dengan yang lain.
dan di antara bulan atau di antara amalan mana yang lebih utama dibandingkan dengan amalan yang lain. Dan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita adalah bentuk rahmatnya. Ya, dibuat amalan itu ada variasinya supaya kita tidak terjatuh ke dalam kejenuhan, karena manusia sangat rentan dengan jenuh pada saat atau manakala dia terbiasa dengan hal yang sifatnya monoton. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada di antara musim lebih utama daripada musim yang lain. Ya, dalam satu tahun Allah mempergilirkan di sana ada waktu-waktu yang sengaja diangkat keutamaannya dibandingkan dengan yang lainnya. Begitu juga amal soleh di setiap harinya atau setiap pekannya ada yang diutamakan dibandingkan dengan amal soleh di waktu yang lain. Ala kulli hal, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat ini hendaknya kita manfaatkan dengan baik untuk beramal soleh. Dan disebutkan dalam hadis tadi bahwa amal yang dimaksudkan adalah amal soleh secara keseluruhan, secara mutlak. Amal soleh dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan amalan yang dikerjakan di waktu-waktu yang lain. Apalagi kalau memang amalan yang utama yang kita kerjakan. Ya, amalan yang biasa saja seperti sholat sunnah yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah di bulan-bulan yang lainnya. Ya, sedekah juga demikian dan juga yang lainnya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, istri-istri beliau, para sahabat dan juga para tabi'in dan juga atba' tabi'in, serta mudah-mudahan sampai kepada orang-orang yang senantiasa berjalan di atas jalan din dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang berada di tempat ini dan juga yang mendengarkan kajian ini, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita dan masukkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai sunnahnya dan istiqamah di atas jalan sunnah tersebut. Karena apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa adalah cahaya, adalah keselamatan. Siapa yang melaksanakan atau memegang dengan erat sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia ibaratnya seperti bahtaranya Nuh di saat terjadi air bah di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dia adalah keselamatan. Yang berada di atas safinah, yang berada di atas bahtera tersebut selamat. Sebagaimana orang-orang yang berada di atas sunnah itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai malapetaka dan juga musibah baik di dunia ini maupun nanti tentunya di akhirat. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka keselamatan dan juga kebahagiaan adalah mereka-mereka yang berjalan konsisten di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah bismillah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita bersama, yaitu syarah dari akidahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, penjelasan tentang akidah yang merupakan akidahnya At-Taifah Al-Mansurah, ya, kelompok yang ditolong oleh Allah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah, dan dia adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang mana mereka, sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan, yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan yang batil. Kelompok-kelompok yang batil memiliki keyakinan yang berbeda dengan yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan keyakinan yang benar adalah yang diyakini oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, karena merekalah yang menjadikan akidah mereka itu dibangun di atas sunnah,
di atas petunjuknya Rasulullah SAW, di atas huda, sehingga mereka tidak sesat dalam meyakini, dalam mengamalkan, dan dalam bersikap pada setiap hal dan juga kondisi yang mereka jumpai dalam kehidupan dunia ini. Ada di antara kelompok-kelompok mungkin tidak sepenuhnya sesat, dalam artian semua bagian apa yang mereka yakini dan juga mereka amalkan itu sesat. Namun ada di bagian-bagian tertentu mereka melenceng. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua bagian dari bagian-bagian keimanan dan juga hal yang merupakan bagian dari keislaman yang mereka lakukan, yang mereka gunakan, ya, yang mereka yakini adalah seluruh apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sehingga jalan mereka benar. Karena khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Dan kita sudah sebutkan pada pekan yang lalu bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggalkan kita ini di atas al-mahajjatil bayda, ya, sesuatu yang sangat putih, terang. Lailuha kanahariha, yang mana malamnya saja itu sudah seperti siang. Bagaimana dengan siangnya? Ya, jadi sesuatu yang jelas itu yang di dalamnya dipenuhi dengan petunjuk. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dipenuhi dengan petunjuk Rasulullah SAW, sehingga dalam kehidupan mereka ketika mengikuti petunjuk Rasulullah ini tentu dan pastinya insyaallah bismillah akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dan juga keselamatan sampai pada titik akhirnya nanti di akhirat. Tapi pada pertemuan yang sebelumnya, ya, pembahasan yang terakhir kita angkat adalah soal yang ketiga, ya, soal yang ketiga yang disebutkan oleh penulis, yaitu tentang ma ma'nal abdu, ya, apa yang dimaksud dengan atau apa makna dari kalimat al-abdu, atau siapa itu hamba, ya. Ini yang kita sebutkan terakhir. Siapa yang disebut dengan hamba, ya, istilah hamba. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita sebutkan bahwasanya hamba itu yang disebutkan oleh penulis ada dua makna, ya, ada dua makna. Makna yang pertama, ya, al-abdu dengan makna umum, ya, dengan makna umum atau yang diistilahkan ubudiyatur rububiyah, ya. Jadi penghambaan yang kaitannya dengan rububiyah, dan ini semua selain Allah adalah hamba Allah SWT, ya, karena hanya ada dua saja kondisi, ya, sesuatu itu khalik atau makhluk, dan khalik cuma satu, yaitu Allah, pencipta itu cuma satu, ya. Tidak ada dua, tidak tiga, dan lain sebagainya. Pencipta itu cuma satu. Nah, maka semua selain Allah masuk ke dalam kondisi sebagai makhluk Allah SWT. Dan pada saat dia sebagai makhluk, maka dia diciptakan. Makhlukatun, sesuatu yang diciptakan. Makhluk artinya, ya, makhluk dari kalimat khalaqa, ya. Khalaqa yakhluqu makhluk, ya, bentuk maf'ulnya. Sesuatu yang diciptakan. Jadi manusia sesuatu yang diciptakan, jin sesuatu yang diciptakan, binatang sesuatu yang diciptakan, semua segala sesuatu selain Allah, ya, maka dia diciptakan oleh Allah, dia adalah makhluk Allah tabaraka wa taala. Ya, ini tidak ada pilihan, ya, ini ubudiyatul qahar, ya, penghambaan atau sifat kehambaan yang Allah letakkan, ya, secara paksa kepada semuanya, karena tidak ada yang bisa menolak bahwasanya dia bukan hamba Allah. Dari sisi dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah dia mukmin atau kafir, dia tetap disebut dengan hamba, ya. Dari sisi apa? Dari sisi rububiyah, karena Tuhan yang menciptakan dia itu Allah, maka dia disebut sebagai hamba Allah. Tapi ketika masuk ke dalam definisi yang kedua, yang dimaksud dengan, ya, al-abdu, ya,
hamba yang dikatakan abid, ya, hamba Allah yang sesungguhnya, maka itu hanya khusus melekat pada orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi hamba Allah yang disebut dengan hamba Allah secara hakiki hanya orang beriman. Kenapa? Karena mereka selain mereka adalah makhluk Allah, mereka juga beribadah kepada Allah. Ya, ini erat kaitannya dengan pembagian terkait permasalahan sisi tauhid yang harus diyakini. Ya, kita biasanya mendapatkan dibagi menjadi tiga. Ya, dari sisi yang harus diyakini bahwasanya Allah pencipta alam semesta dan segala sesuatu. Kemudian ya, Allah adalah satu-satunya pencipta ya, dan pemilik rububiyah. Kemudian di sisi yang lain, Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Ya, di antara manusia ada yang benar ya pada bagian yang pertama, pada bagian meyakini bahwasanya dia diciptakan oleh sang pencipta. Ini kita gunakan bahasa rububiyah dengan bahasa sang pencipta. Ya. Sang pencipta. Ya, sang pemberi rizki. Ya. Jadi kita pertama mulai dari sang pencipta, bahwasanya semua ya, manusia itu tahu bahwasanya dia ada karena dia diciptakan. Ya. Adapun orang-orang yang menentang seperti orang-orang ateis, ya, mereka beralasan bahwasanya orang-orang yang beragama itu ketika meyakini adanya Tuhan itu meyakini sesuatu yang tidak logis. Padahal menolak keberadaan Tuhan justru jauh lebih tidak logis. Ya. Kenapa? Karena mereka menolak segala sesuatu, ya. Jika ditanyakan kepada mereka, apakah meja ini bisa ada dengan sendirinya? Mereka akan mengatakan berdasarkan logika mereka tidak mungkin. Apakah mungkin sebuah kapal itu berlayar kemudian sampai kepada tujuannya tanpa ada yang menakodainya, mengaturnya dan mengurusnya? Mereka juga mengatakan tidak mungkin. Ya. Ketika melihat telapak kaki tapi orangnya sudah tidak ada, atau ya, yang meninggalkan bekas di situ tidak ada, tapi mereka ketika melihat ada telapak, mereka langsung secara badahiyah, secara otomatis meyakini bahwa adanya bekas asar itu karena tadinya ada perbuatan dan ada pelakunya. Itu otomatis ada di dalam otak mereka. Dan semua manusia sama. Kalau ada sesuatu yang dibuat, pasti ada pembuatnya. Itu otomatis, tidak bisa ditolak. Jadi mereka mau tidak ingin meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta dengan alasan Allah itu tidak kelihatan dan lain sebagainya, tidak logis. Padahal pada saat mereka lari, mereka sedang bertabrakan dengan bukti-bukti akan Allah adalah pencipta segala sesuatu itu. Mereka tabrakan dengan itu. Akhirnya mereka masuk ke dalam ya, kebingungan yang tidak ada ujungnya. Ya. Tapi orang beriman tidak. Ya. Orang yang beriman tidak. Semua hal menjadi bukti dan juga bersaksi akan wahdaniyatillah, akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak harus sesuatu itu dilihat dan disaksikan dengan mata kita. Mata kita memiliki banyak keterbatasan. Ya, jangankan untuk Allah, makhluk-makhluk Allah saja yang tidak terlihat namun wujudnya ada, itu sangat banyak. Ya, angin. Kita tidak bisa melihat dengan mata kita, tapi semua kita dengan akal secara yakin dengan ilmu dibuktikan bahwasanya angin itu ada. Itu baru makhluk Allah. Bagaimana dengan sang penciptanya yang menciptakan angin? Ya. Dan banyak sekali ya yang kalau kita masuk ke dalam pembuktian tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka semua pada hakikatnya ya, tidak ada yang menolak itu. Bahkan Fir'aun sendiri ya, yang mana dikatakan mengaku bahwasanya dirinya Tuhan, di akhir kehidupannya dia justru meyakini bahwasanya ya, dia beriman kepada Rabbnya Musa dan juga Rabbnya Harun. Ya, dia meyakini itu. Ya.
Yang dikatakan dalam Al-Qur'an wajahadu biha wastaiqanatha ya anfusuhum. Ya. Mereka mengingkarinya, tapi hati mereka tidak bisa lepas dari meyakini hal tersebut. Ya, biar dia katakan dia Tuhan, ketika dia sakit dia tahu tidak ada yang bisa menyembuhkan dirinya. Bahkan dirinya sendiri tidak sanggup untuk memberikan kesehatan kepada dirinya. Jadi sesombong-sombongnya manusia zaman ini, ya, Firaun itu ada di atas kesombongan contoh manusia yang paling sombong. Namun seperti itu pun kondisinya, ujungnya dia tetap meyakini bahwasanya dia adalah makhluk dan bukan pencipta. Ya. Baik. Jadi untuk makna al-abdu yang disebut dengan hamba itu ada dua itlaqat, ya. Ada dua, ya, penetapan. Yang pertama ditetapkan untuk segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, ya, atau selain Allah, maka itu masuk ke dalam, ya, secara mutlak kalimat hamba. Apakah dia mau menyembah Allah atau tidak, dalam uluhiyah itu tidak merubah hakikat dia adalah hambanya Allah. Diciptakan untuk menjadi hamba Allah, ya, dan bukan atau tidak lebih daripada itu. Kemudian yang kedua, ya, secara khusus hamba itu melekat, dan ini adalah penamaan yang paling hakiki itu pada diri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya soal yang berikut yang disebutkan oleh penulis, mahiyal ibadah. Ya. Apakah ibadah itu? Ya. Ini mulai mengantar kita, ya, setelah kita review lagi, awal ditanyakan ya, awwalu wajib. Apa kewajiban pertama? Yang paling pertama sekali beliau giring kita untuk bertanya kepada diri sendiri, ya. Kita tahu tidak tentang masalah yang pertama, awwalu wajib. Apakah kewajiban pertama seorang hamba? Jawabannya ma'rifatu al-amru alladhi khalaqahumullahu biha atau bihi, ya, atau min ajlihi, ya. Kalau dikembalikan di soal yang pertama, ya, apa kewajiban yang paling pertama? Maka dikatakan yang paling pertama adalah kita harus tahu apa penyebab kita ada, diciptakan oleh Allah. Setelah itu beliau menyebutkan apa urusan yang membuat kita diciptakan. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Nah, sekarang digiring kita lagi ke poin yang berikutnya, apa itu ibadah? Karena kan kita sudah tahu bahwasanya kita ada untuk ibadah. Nah, sekarang kita mau melaksanakan ibadah, tapi kita tidak tahu ibadah yang mana ibadah itu. Jangan sampai kita, ya, kita berbuat sesuatu, kita yakini itu ibadah padahal bukan ibadah. Makanya kita harus kenali dulu mana itu ibadah, mana bukan. Karena, ya, amalan manusia itu ada yang ibadah, ada yang bukan ibadah. Ya, ada yang ibadah, ada yang bukan ibadah. Ya. Maka kita harus kenali dulu yang mana itu ibadah. Mahiyal ibadah. Maka di sini penulis, ya, mengantar kita supaya bisa memahami apakah itu ibadah, apa yang dimaksud dengan ibadah. Maka beliau kemudian mengatakan al-ibadatu, di sini beliau menukil apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau, ya, kitab Al-Ubudiyah. Ya, Syekhul Islam punya kitab namanya Al-Ubudiyah. Ya. Ini insyaallah mudah-mudahan ke depan kita akan, ya, bisa syarah juga, ya, kita ambil faedah dari penjelasan para ulama kita terkait kitab tersebut. Ya. Apa itu ibadah? Dan ini penting sekali. Ini setiap kita harus faham dengan poin yang ada di dalam soal yang saat ini akan kita sebutkan. Ya. Karena ini akan menjelaskan kita nanti kenapa kita harus mengikuti Rasulullah, ya, poin ini. Ya. Dan akan faham mana yang dihukumi, nanti ada istilah yang kita akan sebut bid'ah. Supaya jangan lagi bingung, ya. Jangan lagi kita gagal faham istilahnya orang sekarang, ya.
tidak faham dengan istilah mana yang disebut dengan bid'ah, mana yang bukan. Ya, karena bid'ah ini bukan istilah orang sekarang. Ini istilah yang paling pertama kali menyebutkannya adalah Rasulullah SAW dalam hadisnya. Jadi jangan dibenci kalimat ini, tidak boleh. Sama dengan kafir. Ya, kafir juga tidak boleh dibenci karena yang paling pertama mengucapkan kafir itu Allah. Ya. Yang mengucapkan kalimat kafir itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Itu berapa jumlah? Ya. Allah mengatakan kafir, kafir. Ada orang yang dikatakan kafir oleh Allah. Namun yang harus kita pelajari adalah apa yang dihukumi kafir oleh Allah dan mana yang tidak dihukumi kafir. Dan jangan dibalik, yang tidak dikafirkan oleh Allah jangan kita kafirkan, ya, yang dikafirkan jangan tidak dikafirkan. Karena kalau itu, ya, maka akan terjadi penyimpangan yang sangat besar, yang fatal sekali. Nah, begitu juga dengan masalah ini. Ya, masalah nanti istilah bid'ah itu. Dia kalimat syar'iyah, kalimat yang datang dari syariat kita yang mulia. Tidak boleh dibenci. Hanya kita harus mempelajari supaya tahu membedakan mana yang dihukumi oleh syariat kita sebagai perkara atau perbuatan yang bid'ah dan mana yang bukan. Ya, supaya tidak terjadi, ya, kesalahpahaman di situ. Dan bagi orang, ya, ketika sudah jelas dua hal tersebut, mana yang perkara, ya, ibadah yang disyariatkan dan mana perkara yang bid'ah, maka dia hanya boleh mengerjakan yang ibadah, ya, yang secara syariat diperintahkan, dan tidak boleh melaksanakan perkara-perkara beda. Nanti akan masuk kita ke dalam ancaman-ancamannya, insyaallah biidznillah. Nah, kita bahas dulu, ya, sebagaimana yang dinukil oleh penulis di sini adalah definisi dari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Ya, ini diantara mungkin banyak definisi para ulama yang menyebutkan tentang definisi ibadah, tapi, ya, para ulama ketika menukil definisi terkait ibadah mendapati bahwasanya ta'rif atau definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah, ya, adalah ta'rif yang jami' mani. Ya, yang bisa mengumpulkan makna ibadah itu secara benar dari segala sisinya dan melakukan pembatasan akan hal-hal yang bukan bagian darinya. Ya, karena sifatnya ta'rif itu seperti itu, dia harus jami' dan mani. Dia harus mengumpulkan semua yang memang bagiannya dan harus menghalangi yang bukan termasuk bagiannya. Ya. Baik. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Di sini disebutkan atau penulis sebutkan di sini, al-ibadah, ibadah itu adalah ismun. Ya, harus kita ketahui bahwasanya ibadah itu nama, ya. Dia adalah sebuah nama atau sebutan. Ya, ismun jami'un. Nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Nama atau sebutan, ya, yang mencakup keseluruhan perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya, jadi semua perkara, kalau perkara itu Allah cinta dan Allah ridha, maka dia adalah ibadah. Ya. Ya. Ini kita harus ketahui. Jadi perkara yang Allah cinta dan ridho dengan hal tersebut, maka dia adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Namanya dia ibadah. Karena dikatakan ismun jami. Makanya masuk ke semua dia. Ya. Ya, ini kalau kita mau lihat, ya, ada yang biasanya kan penamaan benda-benda kan, ya, ada yang namanya alat, ada namanya bahan. Ya. Ya, ada biasanya disebutkan oleh istilah-istilah di tempat-tempat kerja itu ada namanya istilah alat dan bahan. Apa ini maksud dengan alat? Apa ini maksud dengan bahan? Jangan sampai bahan dibilang alat, alat dibilang bahan. Alat, ya, semua yang dipakai dan tidak habis. Dan dia adalah wasilah untuk melakukan sesuatu. Itu alat. Bahan, dia dipakai dan habis. Kayak kita bangun rumah. Semen itu alat atau bahan? Bahan. Kenapa? Karena dia habis, dipakai habis. Ya, alat itu umpamanya, ya, sekopnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, alat itu banyak. Yang mana semua yang termasuk ke dalam alat. Makanya
Alat-alat rumah tangga, alat-alat ya, alat-alat apa namanya bangunan, itu semua disebut alat. Nah, ini juga yang disebut ibadah. Ibadah banyak, nanti ada macamnya juga. Ya, tapi dengan pembagian seperti ini sudah makin jelas. Ya, apa yang membatasinya? Ya, ibadah itu hanya terkait perkara-perkara yang Allah cinta dan Allah ridho sama hal tersebut. Jadi kalau ada perkara yang Allah tidak suka, ibadah itu bukan. Karena keluar dari definisi. Ya, karena dikatakan yang disebut dengan ibadah itu harus perkara itu Allah cinta. Nanti akan ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Dari mana kita tahu kalau Allah cinta sama hal itu? Nah, ini yang jawab apa? Dalil. Dan yang bisa menjawab ini Allah cinta dan ini Allah ridha cuma dua cara. Yang pertama, Allah sendiri yang ngomong dan itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, Allah menyampaikan kepada Rasulnya bahwasanya Allah cinta hal tersebut, yaitu melalui lisan Rasulnya. Makanya cuma dua cara untuk kita tahu kalau perkara tersebut atau amalan tertentu itu dicintai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala dan diridhai olehnya. Makanya kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW tidak juga mengajarkan kita untuk melakukan hal tersebut, berarti Allah tidak mengajarkan Rasulullah untuk hal tersebut, maka dia tidak menjadi ibadah. Ya, ini baru di awal ya untuk kita mengenali ibadah. Ya. Jadi ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Semua yang Allah cinta dan Allah ridha, maka dia adalah ibadah. Ya. Nah, di sini masuk ke pembagian minal aqwal. Ya. Apa yang Allah cinta dan Allah ridha itu bisa jadi dia adalah perkataan. Yang pertama, perkataan-perkataan. Wal a'mal. Atau bisa jadi amalan-amalan. Al-zahirah wal batinah. Bisa yang tampak dan bisa juga yang tersembunyi. Ya. Ini sampai di sini sempurna definisi ibadah. Ya, kita ulang. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal a'mal al-zahira wal batinah. Ibadah adalah nama untuk semua perkara yang Allah cinta dan Allah ridhai. Baik perkara itu perkataan bentuknya, dan perkataan ini ada dua bentuk, zahirah wal batinah. Ada perkataan yang zahir, yang tampak, ada perkataan yang tersembunyi. Ya. Kemudian wal a'mal, ada amalan juga yang tampak dan ada yang tersembunyi. Ya. Ini gambaran tentang yang dimaksud dengan ibadah, ya. Yang dimaksud dengan ibadah. Di sini untuk lebih mempermudah, ya, di sini Syekhul Islam membagi jenis amalan itu dari dua sisi, aqwal wal a'mal, perkataan, perbuatan, ya. Dan pada pekan yang kemarin kalau tidak salah sempat kita sebutkan bahwasanya maksabul insan, ya, amalannya manusia itu, ya, atau perbuatan manusia itu terwujud pada tiga bentuk. Ada amalan qalbi, ya, kemudian amalan qauli, dan amalan, ya, al-amali atau jawarih, ya, perbuatan. Yang pertama perbuatan hati, kemudian ada perbuatan, ya, lisan, ada perbuatan anggota tubuh, ya, amal. Nah, ini dua-dua pembagian ini sama, ya. Bisa dibagi
tiga seperti tadi tergantung i'tibar istilahnya. Ya, tergantung dilihat dari sudut pandang yang mana yang kita maksudkan. Ya, makanya para ulama ketika menyebutkan tentang definisi tentang definisi iman, apa yang dimaksud dengan iman, ada yang menyebutkan qaulun wa amal. Ada juga yang mengatakan qaulun wa amalun wa i'tiqad. Padahal qaulun wa amal itu i'tiqad masuk di dalamnya. Karena ada amalun qalbi. Jadi tadi yang disebutkan oleh Syekhul Islam ada zahir, ada batin. Batinnya itu itu mengakomodir qaulu al-batin wal amalun batin. Jadi perkataan yang tersembunyi atau amalan yang tersembunyi itu masuk ke dalam yang sifatnya batin. Yang zahir jelas Yang zahir itu sifatnya jelas sudah. Makanya kalau para ulama diantaranya al-imam seperti al-imam Syafi'i dan juga yang lainnya, al-imam Al-Baihaqi itu ketika mengomentari hadis innamal a'malu binniyat mereka menyebutkan keutamaan dari hadis itu. Ada yang menyebutkan bahwasanya dia adalah sulusuddin, sepertiga agama. Ada yang menyebutkan nisfuddin. Kenapa itu? Karena amalan itu adalah agama. Sama saja kalau kita bilang amalan manusia, itu terdiri dari tiga itu. Karena tidak ada yang dihasilkan manusia dalam amalan itu kecuali tiga. Kalau bukan lisannya, hatinya, atau amal perbuatannya. Begitu juga agama. Agama itu mengatur tiga sisi itu. Tiga sisi itu. Dan petunjuk Islam itu mencakup semua sisi ini. Bagaimana amalan hati, ada semua disebutkan petunjuknya. Bagaimana yang boleh, bagaimana yang dilarang. Begitu juga lisan, apa yang harus diucapkan, apa yang tidak boleh diucapkan, disebutkan. Petunjuknya ada. Sampai amalan jawari atau perbuatan anggota tubuh juga. Lebih-lebih itu yang paling banyak disebutkan. Nanti akan mengantarkan kita ke dalam pembahasan iman, Islam dan juga Islam, iman dan juga ihsan. Itu nanti. Ini masih muqaddimah sebenarnya dari kitab ini. Muqaddimah mengantar kita untuk memahami agama dengan pemahaman ahlu sunnah. Jadi memahami agama dengan pemahaman ahlu sunnah. Seperti apa? Ini yang disebutkan oleh penulis ini adalah yang akan membentuk pemahaman yang benar. Tadi kita sebutkan bahwasanya ibadah itu adalah perkara yang Allah cinta dan Allah ridha. Kita lemparkan sendiri pertanyaan. Coba sebutkan ibadah yang Allah tidak cinta dan Allah tidak ridha. Maka kita tidak akan temukan ibadah yang Allah tidak cinta terhadap hal tersebut. Tidak ada kita temukan. Birrul walidain, Allah cinta? Allah cinta? Dari mana antum tahu kalau Allah cinta hal tersebut? Apakah Allah bilang Allah cinta? Dari mana kita mengetahui bahwasanya Allah mencintai sesuatu? Ini harus dijawab juga. Dari mana kita ketahui bahwasanya Allah cinta terhadap hal tersebut? Pertama, Allah memerintahkannya kepada hambanya, berarti Allah cinta. Kalau Allah tidak perintahkan, berarti Allah tidak cinta hal tersebut. Karena apa? Karena Rasulullah SAW ketika diutus itu telah menjelaskan dan menyampaikan kepada manusia semuanya apa yang bisa mendapatkan cinta Allah jika mengerjakannya dan apa yang bisa membuat manusia dimurkai oleh Allah kalau dia kerjakan. Halal dan haram sudah diterangkan semua. Dalam hadis Nu'man bin Bashir telah dikatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ini hadis di antara umdah atau hadis-hadis utama di dalam agama kita. Hadis Nu'man bin Bashir. Yang mana madarul Islam itu ada di hadis ini, Pokok-pokok Islam itu ada di dalam hadis ini. Dijelaskan secara garis besarnya. Yang harus diyakini oleh kita semua bahwasanya perkara halal itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Tidak ada satupun jalan amalan
yang kalau dikerjakan bisa membuat Allah cinta sama kita, kecuali Rasulullah SAW sudah menyampaikan dan mengajarkan kita untuk mengerjakan hal tersebut. Kalau tidak beliau sampaikan, maka belum diwafatkan Rasulullah SAW pada saat itu. Dan justru dengan diwafatkannya Rasulullah dan Allah menurunkan ayatnya surah Al-Maidah, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, ini menjadi bukti akan kesempurnaan dan selesainya tugasnya Rasulullah SAW. Belum lagi ditambah dengan yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas tentang idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika Umar mengumpulkan para sahabat kibar, lalu diikut sertakan di tengah-tengah mereka itu seorang bocah pada saat itu. Abdullah bin Abbas masih bocah, masih kecil. Pada saat itu keberatan para sahabat yang lain, ya, mengatakan bahwasanya kami juga punya anak-anak yang kalau dibolehkan kami ikutkan di majelis ini, kami akan ikutkan mereka di majelis ini. Kami juga ingin anak-anak kami itu duduk di majelis orang-orang hebat seperti ini. Ya, namun mereka pada saat itu belum mengenali siapa Abdullah bin Abbas yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi Umar pada saat itu ingin mempromosikan dan memperlihatkan bahwasanya inilah sosok, ya, keluarga Nabi yang juga sekaligus, ya, seorang hibrul ummah, ya, hibrul ummah, ya, orang alimnya umat ini yang sangat paham terhadap, ya, urusan-urusan dalam agama ini. Sekalipun usianya masih belia, tapi beliau diberikan ilmu yang luar biasa. Ya, pada saat itu Umar mengetesnya dengan surah idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Apa yang dimaksud dengan, apa tafsiran dari surah idza jaa nasrullahi wal fath? Para sahabat ditanya, yang besar-besar semuanya itu, yang kibar itu ditanya. Menafsirkan begini-begini. Belum ada yang dibenarkan oleh Umar. Terakhir ditanya, dilemparkan pertanyaan kepada Abdullah bin Abbas, ya, mau kau luka? Apa yang kau katakan terkait surah idza jaa nasrullah? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, aku tidak melihat bahwasanya surah itu melainkan kabar tentang akan wafatnya Rasulullah SAW. Jauh sekali. Ya, kenapa? Karena dikatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Manusia dikatakan itu masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Artinya apa? Islam sudah dimenangkan. Kalau Islam sudah dibenarkan, berarti agama sudah disampaikan secara keseluruhan. Maka selesai sudah tugasnya seorang Rasul. Kalau tugas seorang Rasul sudah selesai, maka menjelang wafatnya Rasul tersebut, maka tidaklah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullahi wal fath, kecuali itu sekaligus kabar akan dimenangkannya Islam dan akan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jelas, ya, terang. Ya. Jadi yang pertama, Allah kalau cinta sesuatu, maka Allah akan memerintahkan hal tersebut. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada kita ini semuanya adalah perkara yang Allah cinta. Hal tersebut. Allah perintahkan kita untuk, ya, berbuat baik pada kedua orang tua. Allah cinta kalau kita melakukan itu. Dan kalau kita melakukan itu akan memicu cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita bersedekah. Allah pasti cinta itu. Dan mustahil Allah memerintahkan sesuatu dan Allah benci sesuatu itu. Karena tidak mungkin Allah perintahkan kita untuk berbuat sesuatu, tapi setelah itu atau ternyata perkara itu Allah benci. Kalau Allah benci berarti Allah akan menghukum orang yang melakukannya. Sementara Allah sendiri yang memerintahkannya. Ini kontradiksi dan tidak mungkin terjadi. Mustahil terjadi, ya, ada perintah yang datangnya dari Allah tapi Allah tidak suka hal tersebut. Ya. Kemudian di antara tanda Allah mencintai sesuatu, ya, Allah memuji hal tersebut. Allah memujinya. Ya. Atau Allah sebutkan, atau melalui lisan Rasulnya disebutkan ganjaran pahala untuk hal tersebut. Ya. Itu tanda Allah cinta. Atau Allah menyebutkan secara langsung bahwasanya Allah cinta hal tersebut. Seperti Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyebutkan secara langsung bahwasanya Allah cinta orang-orang yang bertaubat. Berarti
Amalan bertaubat itu amalan apa? Ibadah atau bukan? Ibadah. Kenapa? Karena Allah cinta hal tersebut. Karena tadi definisinya ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah. Semua yang Allah cinta dan Allah ridha, maka dia adalah ibadah. Taubat, Allah cinta orang-orang yang bertaubat. Ya. Berarti kalau kita bertaubat, kita sedang mengerjakan ibadah. Ya. Makanya dari sini bisa kita ya temukan ya hubungan atau buat satu kesimpulan, ya tidak ada amalan kalau dia itu ibadah atau disyariatkan kecuali pasti ada dalilnya. Ya. Biar mau sampai jungkir balik orang ya mengatakan sesuatu ibadah, tapi kalau tidak ada dalilnya, maka itu tidak akan merubah hakikat sesuatu itu dari hakikatnya, bukanlah ibadah. Ya, tidak mungkin dia akan menjadi ibadah. Baik ya. Ini poin yang ketiga dari pertanyaan yang disebutkan oleh penulis. Keempat ya, poin keempat. Ya. Baik. Wal bara'atu mimma yunafi dzalika wa yudadduhu. Ya. Dan berlepas dari apa yang menafikan hal tersebut serta yang menjadi lawannya. Ya. Berlepas maksudnya di sini berlepas dari hal yang bukan ibadah. Ya, jadi yang tidak disyariatkan, ya, tidak perlu untuk kita gigih melakukannya atau mencarinya, melakukannya, ya, atau menjaganya, tidak perlu. Ya, bahkan harus ditinggalkan. Karena apa yang tidak pernah masuk menjadi agama di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, itu tidak akan pernah setelah mereka wafat kemudian menjadi agama untuk orang yang datang setelah mereka, tidak akan pernah. Ya, kecuali Rasulullah memerintahkan untuk mengerjakannya. Ya, maka itu akan menjadi ibadah. Sekalipun di zaman itu mungkin Rasulullah SAW belum melakukannya, sekalipun. Ya, mungkin ya. Ada tidak amalan yang Rasulullah SAW perintahkan tapi beliau tidak pernah mengerjakannya? Ada? Hah? Iya. Ini puasa? Rasulullah SAW berpuasa. Ya, bahkan Rasulullah SAW senantiasa berpuasa Senin dan juga Kamis. Ya. Ya, PR buat antum. Ya. Itu teka-teki pernah ditanyakan oleh salah seorang masyayikh. Ada tidak amalan yang diperintahkan, yang Rasulullah SAW memerintahkannya tapi Rasulullah SAW belum pernah mengerjakannya. Tapi itu ibadah. Ya. Taib. Ya, itu termasuk teka-teki untuk antum cari. Baik, kemudian soal yang berikutnya, mata yakunul amalu ibadah. Mata yakunu al-amalu ibadah. Kapan amalan itu menjadi ibadah? Ya. Nah, tadi kita menyebutkan ibadah. Ya, tadi kita menyebutkan apa itu ibadah? Ibadah ismun jami', ya, semua perkara yang Allah cinta dan Allah ridha. Lalu di sini ada pertanyaan, mata yakunu al-amalu ibadah. Al-amal yang dimasukkan di sini sudah amal ibadah. Kapan amalan yang sebenarnya ibadah itu bisa menjadi ibadah betul di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu yang dimaksud di sini. Jadi bukan mengulang yang tadi, poin yang tadi, bukan. Seperti salat. Salat ibadah kan? Berdasarkan poin nomor 4 tadi. Ismun jami'. Nah, yang ditanyakan di sini, mata yakunu al-amalu ibadah. Kapan salat itu akan bernilai ibadah, akan menjadi betul ibadah, berwujud dalam bentuk ibadah dilakukan oleh seorang hamba? Kapan itu terjadi? Karena ada tidak salat yang ketika dikerjakan tapi dia ternyata tidak bernilai ibadah untuk orang tersebut. Bahkan bisa jadi dosa. Bisa jadi dosa. Masa ada orang yang berdosa gara-gara salat? Ada. Contoh singkat, ya.
Sekarang habis asar. Ya. Habis asar. Salat asar 4 rakaat. Dia salat setelah 4 rakaat, dia salat lagi 4 rakaat. Namanya salat apa begitu? Salat juga. Salat ibadah bukan? Tadi berdasarkan tadi ibadah kan? Amalan yang seperti itu ibadah. Tapi karena dia mengerjakannya tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, jadi ibadah tidak 4 rakaat yang dia kerjakan setelah salat asar. Tidak jadi ibadah di sisi Allah. Bahkan bisa jadi apa? Dosa. Bisa berdosa dia karena dia salat yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tidak disyariatkan oleh Rasulullah. Jadi jangan kita tertipu hanya karena orang tampilannya mengerjakan ibadah lalu tertipu, kita anggap dia benar-benar ahli ibadah. Belum tentu. Makanya itulah fungsinya orang yang mau beribadah itu harus dibarengi dengan ilmu terlebih dahulu supaya tahu rambu-rambunya. Ya. Rambu-rambunya kapan dia harus mengerjakan, kapan dia tidak mengerjakan. Jadi bukan fokus pada mengerjakan saja. Puasa mengerjakan, tapi puasa terus, wisol dilarang oleh Rasulullah SAW. Padahal orang puasa. 3 orang yang datang kepada istri Nabi SAW bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Itu mereka setelah mendengarkan kabar dari Aisyah, komentar mereka apa? Mereka ingin beribadah tanpa putus dan tidak mengikuti kebiasaan Nabi SAW. Mereka ingin memperbanyak, melebihkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa akibatnya? Disebut Rasulullah SAW mereka hulu, berlebih-lebihan dalam agama. Bukannya seperti itu. Ya, bahkan kata Nabi SAW, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci, yang enggan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka dia bukan bagian dari golonganku. Ya. Jadi bukan yang menjadi titik berat itu bukan dalam permasalahan mengerjakan ibadah, tapi mengikuti tuntunan Rasulullah dalam mengerjakan ibadah. Itu yang paling penting. Karena melaksanakan ibadah ada waktunya, meninggalkan itu merupakan tuntunannya. Seperti apa? Wanita haid. Wanita haid meninggalkan sholat, berarti meninggalkan sebuah ibadah, tapi meninggalkan ibadahnya menjadi ibadah bagi dia. Kalau dia coba-coba sholat dalam kondisi haid, malah apa? Dapat dosa. Kalau dia tinggalkan, artinya kalau dia tinggalkan dalam rangka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjadi ketaatan. Jangan sampai kemudian ada wanita haid kemudian mengatakan, saya tidak mau, biar saya haid, saya mau sholat. Ini penting, sholat. Ini sudah keluar daripada aturan, rambu-rambunya. Ya, makanya yang paling utama itu bagi seseorang itu harus dia pahami bagaimana dia bisa taat kepada syariat ini, tunduk kepada perintah Rasulullah SAW. Kapan disuruh mengerjakan dia kerjakan, kapan disuruh ditinggalkan dia tinggalkan. Ya, jadi tidak terus-terus itu yang dikerjakan kemudian dianggap itu adalah sebuah keutamaan. Itu keliru sekali. Ya, makanya yang tepat itu, yang benar itu adalah yang sesuai sunnah, ya, yang sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Kapan sesuatu amal itu benar-benar menjadi ibadah? Disebutkan di sini, idza ukmila fihi syai'an. Idza ukmila, ya, kita di situ dibuat majhul, ya. Idza ukmila fihi syai'an. Kalau pada amal tersebut ada apa? Ada 2 hal. Yang pertama, wahuma kamalul hubbi. Yang pertama adalah totalitas kecintaan ada di dalamnya, ma'a kamaliz dzulli, serta totalitas bentuk penghinaan diri di dalamnya. Jadi seorang hamba itu mengerjakan perintah Allah itu karena dia cinta dan karena dia tahu dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya hamba, maka kewajibannya adalah menghambakan diri. Ya, seperti itu. Dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, sangat mencintai Allah tabaraka wa taala. Ya, sangat mencintai Allah tabaraka wa taala. Ya, jadi karena dia sangat cinta, dia beriman, sangat cinta kepada Allah,
Makanya ibadahnya itu dibangun di atas rasa cinta ini, ya. Serta pemahaman dia bahwasanya dia adalah makhluk yang hina, hambanya Allah, ya, hambanya Allah. Kita semua ibadullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang disebutkan oleh penulis surah Al-Mu'minun ayat 57. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya. Ini tentang orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang alladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang sangat takut kepada Allah sehingga membuat dia sangat berhati-hati sekali. Ya. Hati-hati. Takut di sini khasyah ini takut yang dibarengi dengan ilmu, ma'rifah. Ya. Jadi dia takut karena dia tahu keutamaan, dia tahu dia punya ilmu tentang sesuatu yang dia takuti itu. Bukan takut dari syai' majhul, bukan takut dari sesuatu yang tidak diketahui. Kayak orang ketakutan di tempat gelap, takut nanti tiba-tiba ada orang yang atau perampok dari belakang dan lain sebagainya. Ini ketakutan dari sesuatu yang majhul. Ya. Di tempat kegelapan, ya. Yang sifatnya tabiat. Ini tidak. Ini takut yang mana rasa takutnya itu muncul dengan bertambahnya ilmu. Makanya ya, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ya. Innama itu huruf atau adatul hasr, ya. Hasr itu untuk pembatasan. Jadi kalau kita mengartikannya innama yakhshallaha, orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Gitu cara menerjemahkannya. Jadi innama yakhshallaha, orang-orang yang punya rasa takut. Nah, takut di sini khasyah, bukan sekedar khauf biasa, tapi khasyah. Khasyah itu ya, rasa takut yang dibarengi dengan al-ma'rifah, ya. Pengetahuan yang penuh kepada yang ditakuti. Dan manusia yang makin mengenal Allah, makin tahu kemuliaan Allah, maka akan makin mewariskan rasa takut dalam hatinya. Makanya para ulama, mereka orang-orang yang paling banyak ilmunya tentang Allah, membuat mereka adalah manusia-manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, paling takut kepada uqubah azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, dalil yang lainnya yang disebutkan oleh penulis di sini, waqad jama'allahu ta'ala baina dzalika fi qawlihi, ya, dan Allah telah mengumpulkan ya baina dzalik, ya, tentang kamalul hubbi wa kamalul dzulli ini, ya, totalitas rasa cinta dan totalitas penghambaan dan perendahan diri ini pada ayat innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Syahidnya itu ada di wa kanu lana khashi'in. Ya. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan orang-orang yang senantiasa berdoa, itu bentuknya senantiasa, yad'unana, karena bentuknya fi'il mudhari, ya, berkelanjutan, terus-menerus dia lakukan secara konsisten. Raghaba wa rahaba, ya, dengan rasa raghab, ya, rasa harap dan rasa takut, rasa cemas dalam berdoa, dalam beribadah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, khashi'in, takut. Ya, ini pakai kalimat khashi'in. Ya. Ya, khashi'in, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Yang berikutnya, terakhir. Ya. Ma'alamatul mahabbatil abdi, soal yang berikutnya, ya, yang keenam, ma'alamatu mahabbatil abdi rabbahu. Ya. Apa tanda? Alamah itu artinya tanda. Ya, alamat. Ini kita sudah jadi bahasa Indonesia, alamat, ya. Di mana alamatmu? Ya. Maksudnya tanda, ya, pengenal rumahmu itu di mana? Makanya disebut, ya, kayak Radio Roja Palu ini, Jalan Kamboja nomor 25. Ya, itu alamat. Ya, ditanda bahwasanya tempat kita tinggal itu di jalan tersebut. Ya. Ya, ma'alamatu
mahabbati al-'abdi rabbahu. Apa tanda ya kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya. Ya. Kenapa dikatakan alamat cinta seorang hamba? Karena ada di antara hamba-hamba Allah tadi yang mengucapkan bahwasanya dia cinta. Sementara cinta ini adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Jadi rasa cinta itu bukan amalan lisan. Jadi biar orang dipaksa saya cinta, saya cinta, saya cinta, ya. Kalau itu adalah amalan hati, maka yang akan dinilai adalah hatinya, bukan lisannya. Ya, saya cinta Rasulullah, saya cinta Rasulullah. Ya. Maka yang akan ditanyakan apa yang ada dalam hatinya. Betulkah dia punya rasa cinta kepada Rasulullah? Benarkah dia punya rasa cinta kepada Allah? Ya, mungkin kita akan mengatakan saya tidak tahu hati orang. Ya, tapi cinta itu punya alamat, punya tanda. Kalau orang di dalam hatinya ada rasa cinta kepada sesuatu, maka itu akan mewariskan dan memunculkan alamatnya. Nah, alamat ini mengindikasikan adanya cinta itu dalam hatinya. Ya, kalau tidak ada alamat ini, ya ini menjadi hal yang dipertanyakan. Benar-benar cinta tidak? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran ya, itu menurunkan ayat yang dikenal dengan istilah ayatu al-imtihan. Ayat ujian. Kenapa? Tatkala banyak orang yang mengatakan ya kami cinta Allah dan ini diucapkan oleh siapa? Orang-orang kafir juga mengucapkan. Orang-orang musyrikin Mekah itu mengatakan kami cinta Allah. Abu Jahal ketika mau berperang di perang Badar itu berdoa juga sama Allah. Berdoa dia, minta supaya Rasulullah SAW itu dikalahkan. Jadi orang-orang jahiliyah itu bukan tidak tahu Allah, mereka tahu Allah. Cuma mereka tidak memberikan hak Allah secara sempurna. Di uluhiyah mereka syirikatkan Allah. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan Abu Jahal itu tidak kenal Allah atau menyembah selain Allah dalam artian tidak menyembah Allah. Tidak. Dia dikatakan menyembah selain Allah karena dia menyembah Allah dan mengikut sertakan selain Allah ikut disembah pada saat yang sama. Yang membuat mereka menjadi musyrik. Orang Arab kenal Allah, bahkan lafaz Allah itu kenal. Ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kata Suhail? Uktub Bismillah. La na'rifur Rahman walar Rahim. Kami tidak kenal siapa itu Rahman, siapa itu Rahim. Yang kami kenal Allah. Tulis Allah. Makanya akhirnya Bismillah. Allahumma. Karena mereka kenal Allah. Ya, mereka kenal Allah, bukan mereka jahil. Makanya kalau ada hari ini ya orang yang terus menyebut Allah tapi dia tidak kenal Allah, itu bisa lebih parah daripada jahilnya Abu Jahal. Waliyadzubillah. Makanya di dalam Qawaidul Arba' anna musyriki zamanina, ya, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman sekarang ini yang berbuat kesyirikan itu lebih parah daripada kesyirikan di zaman-zaman terdahulu. Kenapa? Orang zaman dahulu berbuat syirik tapi masih kenal Allah. Ya. Masih kenal Allah. Mereka berbuat syirik pada saat mereka dalam kondisi apa? Senang. Tapi kalau lagi susah, mau tenggelam kapalnya, mereka tahu penyebabnya itu batu-batu patung mereka itu mereka buang, lalu mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tapi kalau musyriki zamanina, ya, para ulama kita menyebutkan, tapi kalau orang-orang yang berbuat syirik di zaman kita ini, ya, syiriknya daim, syiriknya itu berkelanjutan, konsisten dalam kesyirikan. Pada saat senang, ya, berbuat kepada selain Allah, berbuat syirik kepada, ya, kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, ya. Lalu pada saat susah, tetap minta sama selain Allah. Kalah Abu Jahal. Kalah ya Abu Jahal itu dalam kesyirikan. Lalu Abu Jahal masih ketika mau perang dia tahu akan ini mau berhadapan dengan kaum muslimin, anggotanya Muhammad, kita bisa kalah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan mana yang lebih dicintai Allah? Ya Rasulnya. Ya, Rasulnya Allah Subhanahu wa taala menangkan. Ya. Makanya ya, ini harus kita ketahui bahwasanya cinta itu punya alamat, punya tanda. Ya. Dan di sini secara garis besar ya disebutkan alamatu zalika, jawabnya ya, apa alamatnya? Alamat ya cintanya seorang hamba kepada Allah itu ayyuhibba ma yuhibbuhullah wa yubghidu ma yuskhitu, ya, fayamtasilu awamirah wa yajtanibu ya wa yajtaniba manahiha, ya, fayamtasilu awamirahu wa yajtanibu manahiha, ya. Bahwasanya tandanya adalah seseorang itu mencintai Allah, dia akan mencintai apa yang Allah cintai. Jadi Allah cinta salat, maka dia mencintai salat. Kalau itu perbuatan. Allah cinta sama orang yang salat, maka dia juga mencintai orang yang salat. Gitu. Jadi Allah cinta sama orang yang salat, maka dia pun mencintai orang yang salat. Ya. Wa yubghidu ma yuskhitu, dan dia akan benci kepada apa yang bisa membuat murka Allah. Dosa membuat Allah murka, maka dia akan benci dosa, perbuatan dosa. Kalau dia cinta benar sama Allah Subhanahu wa taala, fayamtathilu, maka dia akan mengerjakan awamirah. Ini tanda cinta ini, dia akan mengerjakan awamirah, perintah-perintah Allah dia kerjakan. Ya. Itu orang kalau cinta diperintah sama yang dicintai, muti, ya. Itu tandanya. Innal muhibba lima yuhibbu muti'. Karena sesuatu, ya, karena yang punya rasa cinta itu kalau disuruh sama orang yang dicintainya, dia akan menjadi orang yang taat. Kalau dia memang benar cinta, pasti dia akan taat kepada yang dicintainya. Kalau ya umpamanya istri antum minta, tolong belikan ini, ya, pasti antum akan membelikan. Ya, sekalipun harus ya gunung pun kudaki, lautan kuseberangi, ya, tetap akan dilakukan itu. Ya. Seperti itu, sesuatu ketika dicintai maka akan dikerjakan. Ya. Wa yajtanibu manahiyah. Ya. Dan dia akan meninggalkan apa-apa yang dilarang olehnya. Larangan-larangannya, jangan begini, jangan begitu. Ya. Wa yuwali auliya'ah, dan dia akan menolong auliya'nya, penolongnya, wali-walinya. Ya. Ya. Kita akan memberikan rasa cinta kita dan pertolongan kita kepada siapa yang menolong Allah dan agamanya, dan siapa yang mencintai Allah dan agamanya. Ya. Wa yu'adi a'dah, dan akan memusuhi siapa yang memusuhinya. Ya. Akan memusuhi siapa yang memusuhinya. Ini orang cinta. Makanya Allah itu memusuhi orang kafir, maka kita pun memusuhi orang kafir. Ya, ini bukti iman. Ya. Walidzalika kana awsaq ural imani al-hubbu fillahi wal bughdhu fihi. Ya. Oleh karena itu, ya, awsaq, ya, tali iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fihi. Yaitu ya, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi kita ketika mencintai orang, ya, karena Allah pun mencintai orang-orang tersebut. Dia muslim, maka kita mencintai muslim. Ya, dia mukmin, kita mencintai mukmin. Ya. Makin dia mendapatkan kecintaan Allah, kita pun ya, memberikan kecintaan kita kepada orang tersebut. Ya. Para ulama, kita mencintai dia. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang, ya, ahli ilmu seperti itu. Allah memuliakan nabinya, mencintai nabinya. Kita juga mencintai Rasulullah. Ya. Allah memuliakan para sahabat Rasulullah. Kita pun memuliakan dan mencintainya. Anda boleh mencaci maki mereka, apalagi mengkafirkan mereka. Makanya siapa yang memusuhi mereka, kita musuhi. Siapa yang mencaci mereka, ya kita pun akan ya bertindak tegas kepada mereka-mereka yang berbuat demikian. Ya. Karena ini adalah bukti cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ayat imtihan tadi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ya.
Katakanlah wahai Muhammad, ya Rasulullah SAW diperintahkan, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya orang-orang yang mengatakan dia cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, ya, kan mereka mengaku mereka cinta sama Allah. Kalau memang benar kalian cinta sama Allah, fattabi'uni. Jalannya cuma satu, ikuti sunnahku. Ya, ikut sunnahku. Jadi kalau mau bilang cinta Rasul, ikuti sunnah Rasulullah. Cinta Allah, ikuti sunnah Rasul. Ini memang sunnah Rasulullah SAW adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan akhirat, ya, dan kebaikan dunia kecuali dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia adalah safinatun Nuh, ya, perahunya Nabi Allah Nuh, ya, ibaratnya seperti perahunya Nabi Allah Nuh yang menyelamatkan orang-orang yang berada di atasnya dari tenggelam dan juga binasa, ya, dalam bahtera kehidupan, ya. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.